Kulon Progo ya? Yes. Oh, J, aduh, Kulon Progo. Wah, bandaranya makin hebat ya, Mbak Siti ya. Iya. Oke, sebentar lagi kita akan bergabung dengan diskusi bincang-bincang sehari bersama AST, Mbak ya. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Siti atas partisipasinya. Ada kita sapa. Oke. Bu Selviana, gimana kabarnya Bu Selviana? Semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ya? Ada suara liar masuk itu. Oh. Halo Mbak Wit. Halo, ini Kak Wit ini ya. Belum. Kameranya belum on ya, Faris. Mas Faris, kameranya belum on. Halo. Halo Mas Faris. Orang-orang Bawahnya ini, Pak. Bapak Ibu semua bisa dengarkan kami dari Yogyakarta ya. Ada Ibu Indar Juniati. Indar Juniati, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, bisa dengar kami ya Ibu Indar ya. Mulai udah jam 10 lebih loh. Oh iya. Oke, iya. Bagi untuk teman-teman yang sudah Biar siap. tepat waktu nih. Iya. Ya, terima kasih. Oke, Ikan cepat, ikan semua. gabus. Makin cepat, makin bagus. Ya, biar gak boros kuota juga nih. Ya, betul. Ya, betul. Sepakat. Oh ya. Oke, Wenda dan Bapak Ibu semua, teman-teman semua, kita akan mulai bincang-bincang santai bersama HSE, Homeschooling Entrepreneur. Hari ini kita akan berdiskusi ringan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Untuk itu, kami mohon semua bersiap. Acara hari ini akan dikawal oleh saya, Kak Igun, selaku moderator. Kemudian operator teknis adalah Mas Prasetyo ya, dengan beberapa dengarkan paparan itu semua dikondisikan tidak bisa berbicara di Zoom ya. Tapi nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu gitu ya. Sebelumnya kita akan mulai dengan tampilan pembukaan yang akan disampaikan oleh Mas Pras ya, sekilas tentang gambaran HSE. Silakan Mas Pras.
Oke ya, ada masalah teknis ya. Oke, kita melihat tampilan fisik Homeschooling Entrepreneur Jogja, Bapak Ibu semua. Ini adalah kantor Homeschooling Entrepreneur Jogja yang berada di Jalan Ciditiro, nomor 6, Yogyakarta. Ya, tampak kelas-kelasnya, kemudian ruang-ruang tertentu yang dipusatkan di Yogyakarta itu nanti juga akan dinikmati di seluruh Indonesia. Karena kita sebuah homeschooling yang mengedepankan pembelajaran jarak jauh juga. Ada 14 kelas full AC, multimedia, dan CCTV Bapak Ibu semua. Jadi ini perkenalan visi kami, agar Bapak Ibu bisa paham, dan mungkin kalau pernah lewat di Jalan Ciditiro 6 Yogyakarta, inilah kami berada, Homeschooling Jakarta. Ini ada, maaf Ibu, Bapak, toilet ataupun ruang belakang ya, di mana kebersihan juga kondisinya terawat, sangat aman. Oke, sepertinya cukup Mas Pras untuk penampilan perkenalan kita gedung ya. Nanti hal lain akan ditambahkan di materi ya. Oke Mas Pras, kita potong dulu ya. Bapak Ibu semua, kita akan mulai acara hari ini. Dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua dimanapun berada. Ya, terima kasih. Hari ini tepat 2 Mei Bapak Ibu, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, di mana kita akan berdiskusi dengan tema yang cukup sederhana tapi menjadi tema utama dalam sistem pendidikan nasional kita, yaitu Merdeka Belajar bersama Homeschooling Entrepreneur Jakarta. Trouble di dalam trouble. Ada Direktur Utama HSE, kemudian ada Direktur Operasional dan Direktur Pengembangan Bisnis. Kita beri sapa dulu ke beliau-beliau bertiga, ya. Homeschooling Entrepreneur Yogyakarta mempunyai Direktur Utama, yaitu Kak Teguh Rianto. Kita berikan kesempatan Kak Teguh untuk menyapa Bapak Ibu semua. Selamat pagi Kak Teguh. Selamat bergabung di bincang santai dalam rangka Adina bersama Homeschooling Entrepreneur. Terima kasih Kak Teguh ya, Bapak Ibu semua. Tadi sapaan dari Kak Teguh, Direktur Utama Homeschooling Entrepreneur Yogyakarta. Kita panggil Kak karena memang para siswa dan relasi kita sudah budaya memanggilnya dengan kakak ya. Kemudian ada Direktur Operasional Homeschooling Entrepreneur Jakarta hari ini, Kak Muhammad Arif Wadin. Kita berikan kesempatan memberikan salam kepada Bapak Ibu peserta bincang-bincang pada pagi hari ini. Silakan Kak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bergabung di forum diskusi Hardiknas pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Salam semangat. Terima kasih Kak Arif ya. Salam semangat juga. Langsung saja kita ke narasumber ketiga yaitu Kak Wiwit ya, Kak Wiwit Wijayati Saputra. Beliau adalah
praktisi pendidikan juga seperti dua narasumber lainnya tadi. Kita berikan kesempatan Kak Wiwit untuk menyapa Bapak Ibu semua. Kak Wiwit, kami persilakan. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bergabung di forum ini. Mudah-mudahan nanti banyak manfaatnya. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Kak Wiwit ya. Tentu insya Allah akan banyak bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu semua, langsung saja kita akan dengarkan paparan ataupun dua patah kata dari Direktur Utama Homeschooling Entrepreneur Yogyakarta yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa HS ini memang berbeda dibanding homeschooling yang lain. Bedanya apa dibanding yang lain? Kita dengarkan Kak Teguh Rianto. Kami silakan Kak Teguh. Baik, terima kasih sekali Mas Budadi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya kepada kita semua sehingga kita hari ini bisa silaturahim lewat Zoom ya dalam keadaan yang sehat dan kurang satu apa. Tentu menjadi sebuah kebahagiaan buat kami kita bisa berada dalam satu forum bincang santai dalam rangka Herdinas ini yang diselenggarakan oleh Homeschooling Entrepreneur. Mas Gun dan sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu yang terlibat di dimanapun beradanya, saya hanya ingin sampaikan dua hal tentang Homeschooling Entrepreneur ini. Kan? Yang pertama, kenapa sih Homeschooling Entrepreneur itu hadir saat ini? Kan? Homeschooling Entrepreneur ini kita khusus buat hari ini itu memang bukan sekedar karena keadaan pandemi hari ini yang dialami hampir seluruh dunia itu, kita juga mengambil momen bahwa Mas Menteri itu membuat jargon namanya Merdeka Belajar. Ya, kenapa Merdeka Belajar? Bahwa nanti belajar ke depan itu yang dalam Kabinet Indonesia Maju ini memang kita tidak bisa terbatas dalam ruangan, guru lebih aktif itu kan sudah nggak bisa. Ke depan itu nanti pasti akan mengedepankan yang namanya pembelajaran daring, pembelajaran online. Siswa akan lebih banyak diskusi, punya banyak waktu diskusi dengan gurunya, itu outline kelas. Hal-hal itu yang sebenarnya kita pakai landasan kenapa homeschooling entrepreneur ini kita dirikan saat ini. Maka Bapak Ibu dan semuanya yang terlibat ini, homeschooling entrepreneur ini harapan besarnya, goal besarnya itu adalah kita tidak ingin sekedar untuk meramaikan, kita tidak ingin sekedar hadir di Indonesia hanya sekedar ikut-ikutan, tidak. Tetapi homeschooling entrepreneur ini kita inginkan bisa hadir di Indonesia itu menjadi 3 besar ya dalam waktu 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena di sini banyak ini rekan-rekan Mas. Ada Mas Arif, ada Bu Wiwit, ada yang di balik layarnya ada namanya Mas Rudi, ada Mas Gun sendiri. Ada orang-orang yang sangat-sangat experience gitu kan di dalam dunia pendidikan yang hampir 2 dasawarsa. Maka kalau kita hari ini itu ada di dunia pendidikan yang bergeser menjadi homeschooling, itu adalah bukan hal asing, tapi hal yang memang sudah menjadi bidang kami selama kurang lebih 2 dasawarsa. Maka mohon doa juga bahwa homeschooling entrepreneur ini bisa hadir di Indonesia itu bisa menjadi 3 terbaik dalam waktu 5 tahun ke depan. Ya, itu yang pertama, Mas Gun. Nah, kenapa kita homeschooling kita harus entrepreneur gitu ya? Kita semuanya tahu bahwa di semua negara maju, di semua negara-negara yang lebih maju lah dari Indonesia, bahwa jumlah entrepreneur itu memang mestinya idealnya itu lebih dari 10%. Nah, di Indonesia, Bapak Ibu bisa lihat berapa jumlah entrepreneur yang ada di Indonesia, itu masih jauh. Bahkan saya lihat data terakhir itu barusan 1%-an, ya, barusan 1%-an. Nah, homeschooling
HSE ini kenapa mengambil di entrepreneur itu dengan salah satu alasan itu ingin turut berkontribusi terhadap apa yang telah dicanangkan oleh Mas Menteri terkait Indonesia maju, bahwa di dunia pendidikan kita pengen berkontribusinya itu di sana, ya, entrepreneur, di mana nanti adik-adik itu memang bisa terwadai dari awal atau kita bisa optimalkan dari awal tentang keberbakatan mereka. Beberapa hal yang mesti pekerjaan zaman dulu yang hari ini tidak ada itu sudah banyak. Di mana jenis-jenis pekerjaan yang baru, orang tua kalau tidak bisa mengikuti perkembangan, kita juga nggak tahu apa itu kerjaannya, apa itu hasilnya, mereka nggak tahu. Sekarang banyak sekali adik-adik, anak-anak muda itu ya, menjadi YouTuber gitu kan. Nanti di homeschooling entrepreneur kita akan akomodir adik-adik yang mempunyai keberbakatan atau keminatan terhadap ada coding, ada content creator, ada public speaking, ya, ada barista. Profesi-profesi masa kini ya Kak Teguh ya? Nah, profesi-profesi masa kini yang lagi hit, gitu ya, mestinya tentang itu. Nah, itu akan bisa dikomodir dengan HSE. Maka Bapak Ibu semuanya kita mohon doa, gitu kan, kita dengan keyakinan yang sungguh-sungguh itu, homeschooling entrepreneur itu hadir hari ini barusan di Yogyakarta, tapi insya Allah 3 tahun ke depan akan berada di hampir sebagian seluruh wilayah Indonesia. Saya rasa itu Mas Gun, pengantar dari saya, tapi saya meyakini bahwa ini akan menjadi landasan kita berjalan bersama. Terima kasih Mas Gun. Amin, amin. Ya. Terima kasih Kak Teguh atas informasi awal ya tentang apa itu HSE dan bagaimana layanan serta tujuan serta mapping ke depan HSE. Artinya bahwa Ibu HSE hadir di Indonesia ini tidak hanya ingin meramaikan homeschooling yang ada di Indonesia, tapi harus menjadi salah satu homeschooling terbaik tentunya dalam rangka memberikan pelayanan terhadap putra-putri masyarakat Indonesia, khususnya menghasilkan entrepreneur-entrepreneur sejati, di mana profesi-profesi ke depan, bidang pekerjaan ke depan, itu tidak melulu seperti yang sekarang ada di kita, misalnya, harus jadi BNS, harus kerja di mana, tapi anak-anak bisa menjadi wirausaha baru. Begitu ya Kak Teguh ya? Ya, begitulah Mas. Oke ya, kita ini diikuti hampir 20 peserta lebih ini ya. Alhamdulillah ya. Ada yang inisialnya Oppo, ini berjilbab merah ini, ya, salam ya dari Yogyakarta. Ada Den Ayu, ada Mbak Mujriani ya, Mbak Mujriani senyum-senyum. Ada Mbak Sri Puji Lestari, ada Mas Faris ini kayaknya masih muda, saya panggil Mas Faris saja. Dan ada Mbak Rizka, ada Rois Muhammad, saya panggil, wah ini masih muda sekali Mas Rois ya, Mas Rois ya, ganteng juga ya. Oke, terus ada yang namanya Kang Danung, ada namanya Endar Juniati, tadi sudah bersalam-salam kita, ada Mbak Silviana, kemudian ada Bayu, ada Yolanda, dan ada Romi, dan tentu ada yang akan masuk lagi nanti ya. Bapak semua, tetap bertahan di layar, kita akan dengarkan penjelasan lanjutan yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Teguh tentang layanan. Kita akan mendengarkan langsung ataupun ini sebenarnya topik utama nantinya ya, tentang Merdeka Belajar di HSE itu seperti apa sih ya. Itu kita akan dengarkan bersama Kak Arif Wadid. Kak Arif, kami persilakan. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Homeschooling entrepreneur ya, kita berkantor di Yogyakarta. Kita merupakan salah satu satuan pendidikan ya, satuan pendidikan di bawah pendidikan non formal yang merupakan salah satu entitas lembaga pendidikan yang mendampingi putra-putri siswa-siswa dari jenjang SD, SMA yang pilihannya adalah menekuni ya potensi akademik dan non akademiknya di lembaga pendidikan non formal. Jadi sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu ada 3 lembaga pendidikan ya. Yang pertama lembaga pendidikan formal atau sekolah formal, SD, SMA, SMP, SMA baik negeri atau swasta. Terus pendidikan tinggi ya, itu lembaga pendidikan formal. Yang kedua adalah lembaga pendidikan non formal seperti kita ya. Seperti PKBM, seperti LKP, seperti rumah belajar ya, seperti PAUD ya, seperti SKB ya. Itu lembaga pendidikan non formal ya, pondok pesantren ya, itu bimbingan belajar dan lain. Ini lembaga pendidikan non formal. Yang ketiga adalah lembaga pendidikan informal. Lembaga pendidikan informal itu lembaga yang langsung dilakukan oleh orang tua sendiri kepada anak-anaknya, atau biasanya disebut sebagai lembaga pendidikan keluarga ya. Nah, kita sebagai lembaga pendidikan non formal ini sebetulnya sekarang sedang mendapatkan prioritas ya. Jadi untuk disupport gitu ya, dalam rangka mengentaskan Human Development Index ya. Jadi lembaga parameter pendidikan di internasional kita memang masih sangat kurang. Makanya ini disupport agar standar pendidikan di Indonesia cukup signifikan. Kalau lembaga pendidikan formal rata-rata sudah cukup ya. Ini makanya disupport untuk lembaga pendidikan non formal. Nah, terus kemudian homeschooling sebagai salah satu lembaga pendidikan non formal, kita itu sudah alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur sudah mendapatkan legitimasi dari pemerintah, yaitu dengan Permendikbud nomor 129 tahun 2014 tentang sekolah rumah. Jadi payung hukum tentang sekolah rumah atau homeschooling itu sudah mendapatkan legitimasi dari pemerintah ya, itu disampaikan di sana bahwa kualitas dan mutu pendidikan ya, termasuk lulusannya itu diakui sama setara dengan pendidikan formal ya. Nah, walaupun pendidikan non formal rata-rata menggunakan kurikulum kesetaraan, tapi kalau khusus di homeschooling entrepreneur, kita bersama dengan beberapa homeschooling yang lain itu punya pilihan atau opsi untuk bisa juga mutasi atau pindah jenjang ke pendidikan formal. Ya, ini sangat dimungkinkan karena kita tergolong dalam homeschooling komunitas. Homeschooling komunitas itu berizin, punya nomor pokok sekolah nasional, ya, punya dapodik, punya akreditasi bahkan gitu ya. Bahkan banyak yang sudah berakreditasi A yang sudah sangat diakui oleh masyarakat. Nah, sehingga memang tidak jadi masalah ketika harus pindah jenjang ke formal dan lain. Bahkan melanjutkan ke pendidikan tinggi. Nah, terus kemudian di homeschooling itu sendiri sebetulnya di Permendikbud 129 tersebut juga disampaikan tentang jenis-jenis homeschooling ya. Yang pertama homeschooling tunggal, homeschooling majemuk, dan homeschooling komunitas. Homeschooling tunggal itu ya diajar sendiri oleh orang tuanya gitu ya, belajar sendiri, bikin kurikulum sendiri, RPP sendiri, silabus sendiri. Nah, cuma ini biasanya kurang diakui oleh pemerintah karena tidak standar ya, sehingga memang mereka harus ketika evaluasi khususnya itu harus menginduk ke pendidikan formal yang berizin. Nah, terus yang kedua homeschooling majemuk itu beberapa homeschooler tunggal bergabung bersama gitu ya. Itu menyelenggarakan pendidikan bersama, itu juga sama, bikin kurikulum sendiri, cari guru sendiri, bikin jadwal sendiri, evaluasi sendiri, bikin silabus sendiri dan lain. Nah, ini juga untuk evaluasinya belum mendapatkan legitimasi dari pemerintah, sehingga juga homeschooling majemuk ini harus menginduk kepada lembaga pendidikan yang sudah berizin
dan berakreditasi untuk terutama untuk evaluasinya. Ya, apalagi sekarang kan tidak ada ujian nasional, ya. Ini penilaian dari portofolio rapot. Nah, itu harus mendapatkan rapot atau laporan evaluasi belajar itu dari lembaga yang formal. Karena kalau dibikin sendiri oleh orang tuanya, ya nanti rapotnya kan bisa dibikin ya tidak transparan dan tidak objektif, ya. Yang terakhir adalah homeschooling komunitas, ya. Homeschooling seperti homeschooling entrepreneur ini adalah homeschooling komunitas. Homeschooling komunitas ini lembaga atau institusi yang baik berbentuk yayasan atau lembaga pendidikan non formal, ya, yang terstandar mengikuti standar pendidikan nasional Undang-Undang Sisdiknas tahun 2000 nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Jadi baik standar mutu, standar isi, standar sarana prasarana, standar tenaga pengajar dan lain-lain, 8 standar pendidikan kita acu dan semuanya dinilai. Sehingga satu-satunya homeschooling yang diakui oleh pemerintah itu baik evaluasi, kurikulum, sila dan lainnya adalah homeschooling komunitas. Sehingga kemarin rekomendasinya dari pemerintah bahwa pendidikan yang homeschooling tunggal dan majemuk khususnya untuk evaluasi harus menginduk minimal ke homeschooling komunitas seperti kita. Karena kita berizin, punya dapodik, punya nomor NPSN, kemudian punya Sispena, sampai punya akreditasi dan lain-lain, sehingga memang terstandar, ya, dari semua layanannya dari A sampai Z. Itu terus kemudian kalau di homeschooling komunitas itu khususnya di tempat kita ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan kelas, ada kelas komunitas yang bareng-bareng, ya. Anak-anak yang pengen terlatih kemampuan interpersonalnya, ya, tetap punya teman seperti sekolah formal biasa, maksimal kita di kantor, ya, Kak Arif? Kantor, ya, belajar ya. belajar di komunitas, ya, di sekolah kita itu minimal 2 orang dan maksimal 10 orang. Jadi tidak mungkin banyak, karena nanti kalau banyak nggak ada bedanya sama sekolah formal, ya. Kita hanya tadi sudah ditampilkan, ya, kantor kita, ya, sudah semua full AC, ada CCTV, semua multimedia lengkap, hotspot dan lain-lain. Itu belajar bersama-sama, itu komunitas homeschooling yang belajar sistem komunitas, jadi bareng-bareng bersama teman. Nah, ini juga homeschooling komunitas juga bisa daring. Jadi teman-teman nanti misalkan dengan Zoom, dengan Webex, dengan Google Meet, gitu, ya, kita juga bisa berkomunitas, gitu, ya. Kayak kita bareng-bareng seperti ini nanti bisa kelas komunitas, gitu. Saya pengen gabung kelas komunitas, gitu, ya, tapi mungkin yang daring itu nanti juga ada kelas. Jadi komunitas tapi tidak belajar di sekolah kita, Kak Gun, tapi kita bikin platform, ya, jarak jauh, ya, itu nanti distance learning. Itu kombinasi dari distance learning dan komunitas. Yang kedua adalah individu. Individu ini anak-anak yang belajarnya harus mungkin di rumah, mungkin punya handicap atau punya keterbatasan fisik, gitu, ya, atau takut kepanasan, mungkin kan, ya, entertainer atau model atau artis, mungkin kalau panas nanti kan jadi gelap, gitu, ya. Itu, atau putra-putrinya agak takut karena saking cantik sekali takut diculik, misalkan. Ini harus tatap muka, ya. Tidak harus tatap muka. Ini kita bisa mengirim guru ke rumah. Jadi sistemnya private. Jadi individu kita kirim guru ke rumah. Jadi sistemnya individu. Tapi individu juga boleh pakai distance learning, kita daring itu private, gitu, sendiri berdua dengan guru, gurunya di tempat kita, muridnya standby di rumah juga bisa. Ini sistem individual. Atau bahkan belajar sendiri tapi di tempat kita, misalkan di sekolah kita di Teos ini belajar sendiri tapi sistem private, 1 guru 1 murid, itu juga bisa. Itu sistem yang kedua adalah individu. Mungkin anaknya introvert dan lain, itu, ya, pengen sendiri, kalau belajar banyak malah nggak fokus, gitu, ya. Itu salah satu opsi, ya, sesuai dengan preferensi masing-masing. Yang ketiga adalah sistem yang mandiri. Mandiri ini terutama murid-murid kita yang jauh dan waktunya sibuk. Mungkin entertainer, model, atau atlet, ya, atau musisi, atau harus bekerja, gitu, ya, punya kesibukan, gitu, ya. Harus konten kreator, tiap hari harus bikin video di YouTube, gitu, ya. Itu, ya, juga, ya, entrepreneur muda, gitu, ya, harus tiap hari harus
harus nunggu kafenya gitu sebagai barista dan lain ini tidak mungkin kalau harus setiap hari harus belajar di tempat kita. Yang untuk yang komunitas dan individu biasanya seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat, biasanya sehari hanya 2 jam saja, hanya 120 menit. Nah ini itu pun nggak ada waktu. Itu pilihannya adalah yang mandiri. Mandiri itu yang kita wajibkan hanya datang saat UTS atau ujian tes semester, ujian tengah semester, ya, sama ujian UAS saja. Yang kalau bisa hadir di tempat kita. Yang lain-lainnya itu belajar secara mandiri. Nanti kita bikinkan modul pembelajaran, terus kita juga berikan materi tutorial ya, kayak ruang guru atau Kuiper gitu ya. Nanti materi-materi pembelajaran yang itu bisa belajar 24 jam di rumah. Gitu. Yang penting waktu UTS sama UAS nanti hadir. Itu beberapa model pilihan dan jenis-jenis homeschooling yang ada untuk di awal ini ya, yang kita bisa bagi kepada audiens semuanya. Saya kembalikan ke Mas Gun. Ya, terima kasih Kak Arief atas penjelasannya ya. Jadi Bapak Ibu semua, teman-teman yang bergabung di forum bincang-bincang ini, keterkaitan dengan Merdeka Belajar, HS ini sudah terdepan ya dalam layanan. Artinya kemerdekaan belajar di HS itu sangat-sangat dijunjung tinggi. Disampaikan ada beberapa tipe bagaimana proses belajar, ada yang versi jarak jauh, ada yang komunitas, ada yang sifatnya pribadi atau individu. Kemudian sistemnya juga bisa dengan tatap muka di kelas HSI Yogyakarta, tapi juga bisa jarak jauh ya. Artinya teman-teman, Bapak Ibu yang punya putra-putri di luar Jogja atau relasi-relasi di luar Jogja, bisa mendaftarkan siswa-siswinya secara jarak jauh, pembelajarannya pun secara jarak jauh. Dan nanti hasil angkas kependidikan dan sebagainya tetap diberikan seperti halnya versi pembelajaran yang lain ya. Jadi sama, cuma metode belajarnya yang berbeda ya. Gitu ya Kak Arif ya. Merdeka Belajar itu terutama seperti kita yang berbasis distance learning itu jauh-jauh hari sebelum Mas Menteri, Mas Nadiem gitu ya, Pak Menteri menelurkan Merdeka Belajar itu homeschooling seperti homeschooling entrepreneur ini jauh-jauh sudah merdeka. Jadi kita sudah pembelajaran pendidikan jarak jauh sendiri sudah diatur sejak tahun 2014 dengan Permendikbud nomor 119 ya, itu tentang pendidikan jarak jauh untuk pendidikan dasar dan menengah. Itu sebetulnya sudah 6 tahun yang lalu sebenarnya sudah dicanangkan. Cuma sekarang akhirnya jadi pilihan karena situasi pandemi COVID-19 ini. Iya. Jadi sangat tepat ini malah. Justru pilihan-pilihan yang masa kini ya Kak Arif. Ya betul, bahkan sekarang ini homeschooling ini sekolah formal ini di homeschoolingkan ya. Dulu mungkin kita dipandang sebelah mata ya oleh pendidikan formal gitu ya. Sekarang mau tidak mau semua sekolah formal jadi homeschooling. Jadi agak lucu tapi kenyataan ya. Iya, itulah. Dulu sekolah-sekolah formal itu kan harus wajib hadir tepat waktu, jam sekian. Hampir sehari penuh ya di sekolah. Tapi sekarang dengan pandemi ini justru keadaan terbalik. Nggak boleh yang siswa atau sekolah mengadakan KBM di sekolah masing-masing. Harus ada di rumah. Stay at home, jadi belajar di rumah, bekerja di rumah, bahkan beribadah juga di rumah. Jadi sangat pas kiranya ya layanan-layanan kayak ini. Dan sudah diawali oleh layanan homeschooling sejak awal. Oke, Bapak Ibu semua, teman-teman hadir di forum kita ya, barusan masuk ada Mas Bayu, kemudian mulai on ini Bu Nanda, ada lagi Mbak Hanif, ada lagi, bagus ini, Lina Kamalia, terus ada Romi, ya, ada Bapak atau Mas Simon, oke, ada Sunu, dan lain-lain ya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Bapak semua, tadi Mas Arief atau Kak Arief menyampaikan tentang layanan di HSC. Nah, kita akan melihat bahwa perkembangan ke depan HSC tentu akan memberikan layanan tidak hanya sifatnya jarak jauh, kita juga akan berupaya mendekati kota-kota besar di mana Bapak Ibu mungkin nanti butuh untuk bertemu dengan kami secara langsung. Kita akan tentu akan punya kantor-kantor di cabang di seluruh kota-kota besar.
Nah ini sepertinya yang akan jawab ini Kak Wiwin ini, karena beliau adalah Direktur Pengembangan Bisnis HSE. Sekarang ini siswa dari manapun kita akan layani dari Yogyakarta, tapi suatu saat kami juga akan berkembang di kota-kota besar di sekeliling Bapak Ibu semua. Kak Wiwin mungkin bisa menjelaskan mapping ke depan HSE dari aspek kewilayahan. Kami persilakan Kak Wiwin. Oke, terima kasih Mas Gun. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Senang sekali nih Mas Gun ya, kita bisa hari ini bisa live ketemu lah walaupun masih dengan di momen di media Zoom ya. Insya Allah nanti suatu saat Bapak Ibu bisa langsung ke kantor untuk kita bersilaturahim gitu ya. Jadi Mas Gun betul tadi yang disampaikan gitu ya. Kebetulan saya nanti mengampu di pengembangan bisnis gitu kan. Jadi pengembangan bisnis ini tentu kita punya target ke depan jangka panjang, di mana memang kita nanti 5 tahun, dalam target 5 tahun kita bisa hadir di seluruh provinsi lah Mas Gun ya, minimal provinsi-provinsi besar di Indonesia gitu. Nah terkait dengan itu tentu kita akan kuatkan di Jogja gitu ya, dengan yang tadi sudah disampaikan Pak Teguh gitu ya sama Kak Arif ya gitu ya. Itu tentang segala hal yang ada di HSE gitu. Nah tentu kita Mas Gun ya, kita punya visi dan misi yang juga jauh ke depan gitu. Jadi salah satu visi HSE itu diantaranya memang kami ingin menjadi lembaga pendidikan homeschooling yang menjadi pendamping anak itu dari sisi totalitas semuanya Mas Gun. Jadi menjadi yang terdepan, membentuk anak itu punya karakter kuat, punya kemandirian gitu ya, dan tentu punya jiwa entrepreneur gitu. Tetapi kita juga ingin menguatkan dari sisi akademis maupun non akademisnya gitu. Jadi visi kita ingin menjadi lembaga yang terdepan lah dan terbaik dalam membentuk peserta didik ini menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang hebat seperti itu Pak Gun gitu. Iya. Tentu ini sejalan ya dengan harapan kita semua gitu ya. Dan HSE juga kita punya selain misi kan kita juga punya visi, selain visi kita juga punya misi ya Mas Gun ya. Jadi diantaranya itu kita menjadi homeschooling berbasis kewirausahaan. Jadi yang sudah disampaikan Pak Teguh tadi, kita nanti ada vokasi-vokasi, ada barista, ada cooking class gitu ya. Ada tahfiz juga kalau nanti ada yang mau ke lebih ke memperdalam tahfiz, biasanya dari pondok kan mereka sudah belajar hafalan Quran gitu ya Mas Gun ya. Kemudian ingin lebih santai gitu ya. Mereka bisa bergabung di HSE gitu. Jadi berbasis, tapi kita akan menguatkan di basis basis kewirausahaannya gitu kan. Nah, kemudian kita juga memberikan alternatif sistem pendidikan di Indonesia agar lebih fokus mengasah jiwa entrepreneur. Jadi kita nanti pembelajaran itu ada leadership, ada AMT seperti yang disampaikan Kak Arif tadi gitu ya, life skill gitu. Jadi semua aspek akan kita berikan. Tentunya nanti dalam pola kurikulum masing-masing yang sudah akan kami buat seperti itu. Yang kami buat ya sesuai bakatnya tadi ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, diantaranya lagi misi kami adalah ingin menyelenggarakan program pendidikan yang mengembangkan potensi akademis dan non-akademis. Jadi itu keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Jadi bagaimana potensi yang dimiliki oleh anak itu memang nanti bisa optimal gitu ya, bisa optimal sampai mereka bisa mengembangkan sesuai bakat dan potensial yang mereka miliki seperti itu. Kemudian tentu kami sebagai lembaga homeschooling ingin menjadi mitra yang terpercaya nih Mas Gun. Jadi baik mitra pemerintahan, baik mitra masyarakat, gitu ya, masyarakat, kemudian sekolah tentu saja ini juga menjadi mitra kita sehingga kita bisa melakukan hal-hal sinergisitas yang positif gitu. Nah, kalau masyarakat tentu ada keluarga di dalamnya gitu ya. Kami ingin menjadi partner atau mitra buat keluarga-keluarga yang memang punya tujuan, visi dan misi yang sama dengan HSE seperti itu. Ya, HSE milik seluruh masyarakat Indonesia artinya ya kami ya. Iya, gitu. Jadi dan satu lagi Mas Gun, kami juga ingin menjadi benchmark-nya Indonesia gitu ya. Sebagai
alternatif, pendidikan alternatif yang berbasis entrepreneur gitu. Kebetulan memang pendiri-pendiri HSE ini kan kita orang-orang entrepreneur ya. Yeah. Entrepreneurship-nya kuat ya insya Allah gitu, sehingga kita ingin menguatkan di situ juga, tetapi tetap melihat pengembangan potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak nantinya, seperti itu. Jadi memang seperti yang disampaikan Mas Gun tadi betul. Jadi dalam jangka waktu 5 tahun, 2 sampai 5 tahun ke depan, tentu kami ingin mengembangkan ini di beberapa wilayah kota yang akan menjadi tujuan kita gitu ya. Jadi tidak hanya di Jogja Mas Gun nanti, jadi di Jakarta ini sudah ada beberapa yang sudah antri ini kebetulan Mas Gun ya. Jadi Jakarta, ada Bandung, ada Bali, ada Surabaya ini sudah menyiapkan diri ingin turut mengembangkan HSE di kota-kota tersebut itu. Jadi memang ini harapannya nanti tentu kami kita berharap partisipasi Bapak Ibu sekalian gitu ya untuk turut mendoakan dan mensupport HSE meskipun dalam masa pandemi ini kita ingin memberikan kontribusi yang positif untuk anak-anak yang nantinya akan bergabung di HSE gitu ya. Salah satunya nanti kita ada pembelajaran ini online juga ya, trial class gitu seperti itu. Mungkin nanti Mas Arief ya, Kak Arief bisa lebih mendetailkan, menjelaskan. Tetapi yang jelas Mas Gun bahwa dalam pengembangan bisnis ke depan HSE tidak hanya hadir di Jogja, tapi insya Allah kita akan hadir di seluruh wilayah Indonesia nanti. Mudah-mudahan. Keren. Ya, terima kasih. Mohon doanya gitu. Itu saja mungkin Mas Gun yang sebentar bisa kami sampaikan. Nanti kita banyak diskusi aja itu. Saya mau nyapa Bu Silviana tadi ada ya, hadir Bu Silviana ini kawan kemarin ini Mas Gun ada. Silviana ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sinergi bareng ya Bu Silviana juga Bapak Ibu sekalian. Gitu Mas Gun, terima kasih. Monggo dilanjut. Iya, terima kasih Kak Wiwit atas informasinya. Jadi tentu akan menjadi sebuah kebutuhan ya HSE ini, bukan hanya sekedar pilihan. Apalagi sesuai dengan keadaan terkini, adanya pandemi ataupun wabah COVID-19 ini, itu menunjukkan bahwa pembelajaran itu bisa dilakukan tidak harus ke sekolah seperti sekolah-sekolah formal lain. Sehingga homeschooling entrepreneur ini menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mengirimkan putra-putrinya tetap bisa belajar sesuai dengan kurikulum yang ada, sesuai jenjang pendidikan yang ada di putra-putri kita. Bapak Ibu semua, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Ada dua kali tanya-jawab Bapak Ibu ya, sesi 1 dan sesi 2. Bapak Ibu bisa melakukan tanya-jawab dengan narasumber kami. Ada mohon maaf ini Kak Teguh kebetulan ada acara ya, sehingga nanti mohon pamit izin live dari bincang yang ini sebentar. Ada tamu yang harus ditemui sehingga nanti beberapa pertanyaan mungkin langsung bisa dijawab oleh Kak Wiwi dan Kak Arief. Bapak Ibu bertanyanya bisa dengan langsung ke kami by chat ditujukan ke kami. Jadi Bapak Ibu ada chat everyone itu untuk umum. Kalau mau chat pribadi ke saya selaku moderator ada itu ikon moderator, maka Bapak bisa chat, kemudian pertanyaannya akan kami bahas di forum ini. Bisa dipahami Bapak Ibu semua? Ada yang mau bertanya? Silakan kalau bertanya Bapak Ibu. Ada yang raise hand Mas Gun tadi. Ya, gimana Kak Wiwit? Ada yang raise hand, yang Oke, ini ada yang masuk. Ini ada yang resen diangkat. Pribadi saya ya, jadi tidak chat everyone. Kak Igun, nggak usah disebut nama saya ya. Saya mau tanya saja, bagaimana cara mendaftar jarak jauh dan KBM-nya kapan dimulai, Kak Gun? Karena ini kan kami nggak jelas bulannya belajar itu kapan di musim pandemi ini. Tapi nggak usah sebut nama. Oke ya. Malu kali ya ini Bapak atau Ibu. Jadi Kak Arief, ada yang bertanya ini, bagaimana sih cara pendaftaran di musim pandemi ini kan mungkin nggak harus data, katanya jarak jauh. Terus kapan kalau udah mendaftar tuh bisa terdaftar sebagai siswa?
Ya. Gitu. Tapi nggak mau disebut namanya, nggak apa-apa ini ya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Ya. Oke. Tentang ini ya PPDB ya. Jadi ya, betul. Kita sudah mulai membuka PPDB ya, pendaftaran peserta didik baru untuk tahun ajaran 2020 dan 2021 sejak awal bulan April kemarin. Itu gelombang 1 kita sudah buka itu pendaftaran gelombang pertama ya. Jadi bulan April kemarin sudah kita buka gelombang pertama itu dengan via online. Jadi sudah berbasis daring. Jadi tidak harus datang ke Jogja dan lain-lain. Dan itu sudah ada formulirnya di sana. Silahkan nanti diklik di web dan semua medsos HSE ya. Di situ sudah ada nanti baik formulirnya pun juga sudah online. Tinggal dimasukkan data-datanya semuanya. Dan untuk persyaratan juga sudah tinggal di-upload atau di-scan ya, nanti di-upload. Walaupun nanti persyaratan tetap harus dikirim secara fisik ya. Jadi pendaftaran persyaratannya yang pertama adalah nanti cukup via online itu daring bisa. Cukup dari rumah ya Kak Arif? Cukup dari rumah. Cukup via pakai Android juga bisa. Lah ini mungkin ditayangkan ya oleh Mas Pras itu ya. Jadi persyaratannya adalah yang pertama ngisi formulir ya. Nah, kalau menghendaki kita diminta dikirim ya kita kirim ke rumah gitu. Kalau pengen nggak bisa ngisi secara online gitu ya dengan Google Form, kita kirim fisik juga bisa. Yang pertama selain itu adalah dokumen-dokumen. Yang pertama akte kelahiran ya, akte kelahiran gitu. Pertama untuk yang SD kan minimal SD harus 6 tahun karena ujian nasional atau AKM itu nanti harus 12 tahun ketika kelas 6 sehingga memang kita harus lihat aktenya harus minimal sudah 6 tahun. Terus yang kedua adalah kakak ya, kartu keluarga biar kita paham ini putra bapak ibu siapa, tinggal di mana gitu ya. Terus kemudian lahirnya di mana gitu ya. Terus kemudian ada ijazah dan SKH UN terakhir untuk yang SMP dan SMA. Kalau SD kan belum punya ijazah ya itu, PAUD kan belum ada ijazahnya. Jadi hanya SMP yang SMA itu persyaratannya adalah tambah ijazah dan SKH UN, fotokopi saja tapi harus cap basah. Maksudnya harus stempel asli dari sekolah gitu ya. Itu nanti harus dikirim. Itu semuanya walaupun nanti bisa di-share, di-upload melalui online, cuma untuk buktinya tetap harus secara fisik dikirimkan ke kita karena nanti akan menjadi menjadi persyaratan ketika ikut ujian evaluasi ujian nasional dan lain itu oleh dinas. Nanti akan kita serahkan ke dinas. Ya, terus yang berikutnya adalah fotokopi rapor terakhir. Misalkan kelas 8 ya, berarti yang kemarin di sekolah formal itu fotokopi rapor kelas 7 SMP-nya ya. Terus kemudian surat keterangan pindah dari sekolah asal. Tapi apabila dimungkinkan misalkan ya. Tapi kalau tidak dimungkinkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang membutuhkan surat keterangan dari kita bahwa sudah diterima di sekolah tujuan di tempat kita di HSE bahwa sudah diterima kita bikinkan ya untuk nyabut berkas di sekolah asal itu kita siap bikinkan tapi dengan persyaratan sudah melakukan biaya pendaftaran dan uang pangkal minimal 50%. Itu nanti akan kita bikinkan surat keterangan bahwa sudah diterima di kita. Ada beberapa sekolah ada yang tidak bisa mencabut berkas atau tidak bisa memindahkan muridnya kalau kalau nggak ada surat keterangan sudah diterima di sekolah tujuan ya. Kaitannya juga biar dapodiknya nggak double ya. Nanti di dapodik kita tercatat di sekolah formal juga tercatat nanti di dapodik takutnya datanya ganda ya. Terus kemudian kalau fotokopi paspor ini untuk warga negara asing ya. Kalau misalkan putra putrinya ekspat gitu ya itu memang kalau dimungkinkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini hanya sekedar apabila tidak ada identitas yang lain ya. Terus kemudian pas foto 2x3, 3x4, 4x6 masing-masing 5 lembar dengan background warna merah dan kemeja putih ya. Baju putih ya, terus kemudian tidak ada logo ya. Jadi baju putih polos, tidak pada logo sekolahnya itu ada lain. Jadi polos saja karena untuk nanti persyaratan untuk dinas biasanya ya. Terus kemudian yang terakhir adalah menyelesaikan berkas-berkas administrasi dan persyaratan yang lain, terutama untuk biaya pendaftaran ya. Pendaftaran kita 500.000. Terus kemudian untuk uang pangkalnya, oh ya, saya lupa untuk uang pangkal ini kita untuk dalam rangka Hardiknas ini di bulan Mei ini gelombang 1 kita perpanjang sampai akhir Mei.
Jadi kita berikan diskon 50%. Masih ada kesempatan ini ya. Betul, kita berikan diskon 50% uang pangkal. Jadi uang pangkalnya itu diskon 50% ya. Cukup angsuran pertama 2,5 juta saja itu ya, dengan pendaftaran 500.000 itu nanti bisa langsung belajar. Bahkan kalau mau belajar sekarang pun kita layani ya untuk tahun ajaran ini, misalkan pindahnya mulai tahun ini untuk ikut tercatat sebagai murid tahun ajaran 2019-2020 ini kita sudah layani gitu. Jadi KBM-nya mulai sekarang pun siap itu sebetulnya kita sudah siap ya. Tapi kalau untuk yang tahun ajaran baru nanti ya mungkin kemungkinan awal Juli ya, karena cuma dapat informasi kemarin dari pemerintah apabila ternyata pandemi corona ini belum selesai, kemungkinan tahun ajaran barunya diundur ya. Nah, itu ada 2 pilihan. Kalau enggak tahun ajaran barunya diundur, sekolah mungkin sementara pakai pembelajaran semua berbasis daring ya, secara online. Itu jadi tetap pembelajaran tetap dimulai ya nanti. Tetap dimulai. Oke. Ya. Kita kita tidak ada pandemi corona sama saja ya. Sama saja. Jadi sebetulnya di tempat kita itu sudah merdeka belajar sejak dulu gitu ya. Iya. Ya. Itu sama nanti informasi lebih lengkap tentang homeschooling entrepreneur, program-programnya semua dan lain sudah secara lengkap ada, baik di Facebook, di web, di Twitter, di IG ya tertera di belakang saya ini ya, di background itu ya. IG ada di Twitter, ada di Facebook, ada di di web ya, atau bisa menghubungi hotline kami di 085232420077 ya. Itu nanti via WA, nanti informasi lebih banyak nanti bisa langsung tanya kepada kita. Mungkin seperti itu untuk PPDB online ya, yang nanti ya. Iya. Oke, Kak Arif. Ya. Kayaknya ini mulai banyak yang chat Oh ya, silakan. Ya. Sebelumnya ke pertanyaan kedua ya, Kak Arif ya. Ya. Tapi sebelum pertanyaan kedua ini kita lihat di layar itu ada yang mulai on ini, Pak Soleh ini. Pak Mas Soleh dari Surabaya ini kayaknya ya. Oh ya. Mungkin kita bisa menyapa Pak Soleh dulu ini. Bukan membedakan yang lain, cuma Pak Soleh ini karena di catatan dunia pendidikan, beliau adalah salah satu instruktur nasional pembuat soal-soal berkelas UNBK ini, Mas Arif atau Kak Arif. Dan Pak Soleh ini adalah tokoh pendidikan di daerah Jawa Timur yang sangat mumpuni. Kita menyapa dulu ini Pak Soleh. Pak Soleh bisa dengar kami, Pak Soleh? Halo, Pak Soleh. Halo, Pak Soleh. Halo. Halo, Pak Soleh. Assalamualaikum. Kayaknya belum. Paling belum ya. Oke, selamat datang Pak Soleh. Oke, sambil menunggu Pak Soleh soundnya oke. Kak Arif, ini ada dari Mbak Siti Khadijah. Ada di chat ya. Beliau chatnya di everyone ini, alhamdulillah. Chat ke saya nih ya Mbak Siti Khadijah. Saya bacakan ya pertanyaan dari Mbak Siti Khadijah. Maaf ikut tanya Pak Igun. Homeschooling selalu kalangan menengah ke atas ya. Mungkin pesertanya yang dibaca ya. Jadi beliau bertanya, homeschooling itu yang ada di masyarakat, pemahaman masyarakat ini Kak Arif ya, itu selalu diikuti oleh kalangan menengah ke atas. Sementara anak saya, anaknya Mbak Siti ini, direkomendasikan homeschooling atau SLB karena di formal nggak memungkinkan. Cuma faktor biaya menjadi kendala kalau ikut homeschooling. Apakah ada solusi di homeschooling? Jujur porsi di SLB menurut saya kurang. Saya ini usia 12 tahun tunagrahita. Jadi Mbak Siti ini putranya tunagrahita. Nah, ini solusinya bagaimana? Karena beliau berpendapat kalau di SLB itu layanannya mungkin ada yang belum maksimal, tetapi kalau mau ke homeschooling, ada persepsi homeschooling itu hanya untuk kalangan menengah ke atas. Gimana ada pertimbangan khusus untuk kasus kayak ini, artinya untuk problemnya Mbak Siti ya. Mbak Siti biar dijawab Kak Arif ya Mbak Siti ya. Silakan Kak Arif. Ya, terima kasih Bu Siti atas pertanyaannya. Ya ini bagus sekali ya. Jadi
kalau kesannya homeschooling ini middle up gitu ya, untuk menengah ke atas, itu sebetulnya enggak juga ya. Jadi kita memberikan pilihan ya kepada orang tua, kepada masyarakat untuk menyesuaikan ya di SPP-nya itu juga ada pilihan ya, ada yang mandiri itu sangat terjangkau, bahkan jauh hanya 600.000 ya sebulan, itu jauh di bawah sekolah-sekolah favorit swasta ya. Sebetulnya ya homeschooling kalau dibandingkan sekolah formal itu jauh lebih murah sebetulnya, karena kalau di sekolah malah terjangkau ya. Iya, sekolah rumah, kalau sekolah di formal itu bisa dibayangkan Kak Gun. Misalkan setiap hari uang sakunya berapa selama 26 hari ya kan? Terus belum nanti beli itu harus ada tugas, ngerjain ini dan lain. Terus kemudian harus juga kadang ada untuk tugas-tugas yang lain dan lain-lain, biayanya kadang itu malah jauh lebih besar dibandingkan homeschooling gitu. Jadi antar jemput dan sebagainya ya. Antar jemput dan lain-lain itu kan bapak ibunya jemput kan pakai motor, pakai mobil, itu bensinnya sebulan bisa berapa juta itu ya. Nah itu jadi sebetulnya homeschooling mau jauh lebih efisien, apalagi kalau kita bisa melayani secara daring seperti ini. Terus yang kedua, pertanyaannya apabila anaknya mohon maaf ini special need ya atau berkebutuhan khusus, jadi sebetulnya kalau di tempat kita semua murid itu nanti kita asesmen ya. Ini kita asesmen ya, kita adakan tes gitu ya untuk mengetahui segala sesuatunya ya, dari baik potensi intrinsik, terus bahkan apabila ada anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, itu nanti kita lihat ini simptomnya apakah nah cuma memang di pendidikan non formal itu sebetulnya kita secara konvensional secara konvensi sudah ada ranahnya ya. Kita ini, kalau saya karena background saya kebetulan psikologi pendidikan gitu ya, saya S2 psikologi, jadi saya juga paham untuk pendidikan yang baik formal dan non formal itu kita acuannya kalau saya itu IQ-nya itu harus di atas 80 ya, harus di atas 80. Karena kalau di bawah 80 itu sebetulnya bisa dikatakan ranahnya pendidikan luar biasa. Jadi bukan kami tidak melayani untuk yang di bawah itu, cuma memang sebetulnya itu ranah pendidikan luar biasa. Tapi kalau 80 di atasnya sedikit kita masih bisa. Jadi misalkan untuk yang slow learner, underachiever gitu ya. Terus kemudian anak-anak yang misalkan juga ada gangguan difficulty learning gitu ya, kesbel itu ya, kesulitan belajar, kemudian gangguan fokusitas dan lain-lain ya, terus kemudian autis dan lain-lain, ini dengan semua spektrumnya ya, itu yang tidak bisa dilayani di sekolah formal itu kita memfasilitasi. Walaupun sebetulnya sekarang sudah 2-3 tahun terakhir ini pemerintah sudah memaksa ya, semua sekolah formal harus menerima anak ABK. Minimal 2 orang dalam satu rombongan belajar ya. Cuma kan masalahnya kadang di sekolah formal ini tidak diikuti dengan kapasitas guru atau kapabilitas guru sesuai dengan kompetensi pendidikan anak khusus ya, berbasis pendidikan khusus. Jadi tidak dibekali tentang bagaimana pendidikan kurikulum untuk anak ABK, bagaimana mendampingi anak-anak ABK dan lain. Ini sebetulnya tidak bisa di treatment seperti halnya anak normal. Harus sebetulnya itu ada sebetulnya direktorat khusus ya, PLK ya namanya, pendidikan khusus layanan PKLK, pendidikan khusus layanan khusus. Nah itu sebetulnya sudah ada. Tapi kalau di IQ-nya di bawah 80 itu rata-rata sekolah formal pun tidak bisa melayani karena itu ranahnya sudah masuk pendidikan luar biasa. Dan pendidikan luar biasa kalau di sekolah negeri itu kan banyak ya milik pemerintah dan itu gratis ya untuk pendidikan luar biasa. Sehingga kami melayani ya anak-anak yang termasuk yang mungkin ini. Tapi mohon maaf kalau seperti Tuana Graita itu biasanya nanti kita lihat asesmennya ya gitu. Kita asesmen. Saya biasanya minta kalau bisa dari pihak orang tua sudah ada asesmen duluan dari psikolog gitu ya. Jadi sehingga kita bisa tahu dari hasil asesmennya ini
kecenderungannya apa, simptomnya apa, misalkan apakah ini termasuk ABK atau misalkan malah harusnya masuk ranah pendidikan luar biasa dan lain, sehingga kami tinggal mengcustomize ya. Kalau memang ABK ya kita harus cari guru ABK gitu ya. Guru ABK itu ya biasanya ya ini ya untuk itu guru-guru yang memang punya skill untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Demikian Mas Gun. Ya. Oke, Kak Arif. Begitu ya Bu Siti ya. Iya, oke Kak Arif. Nanti untuk Bu Siti atau Mbak Siti ya. Bisa lebih lanjut. Bisa lebih lanjut. Tanya. Bisa japri ya. Bisa japri by WA juga. Atau kalau enggak kita akan hubungi Bu Siti untuk penjelasan lebih lanjut. Tapi gambaran pertanyaan Bu Siti tadi sudah disampaikan oleh Kak Arif ya sekilas ya. Artinya bahwa HSE ini tidak melulu untuk middle up. Mungkin nanti untuk Mbak Siti atau Bu Siti ini juga ada kebijakan khusus Mas misalnya. Oh ya, saya bisa bergabung. Ya. Saya tambahkan dikit Mas Gun. Ya. Jadi kita untuk mungkin yang agak berat uang pangkal ya itu bisa kita kompromi ya. Jadi kan kita belajar 1 tahun gitu ya, kan bisa diangsur selama 12 bulan gitu ya. Saya ini mampunya uang pangkal dicicil tiap bulan Pak, gitu. Itu bisa, sangat bisa. Bahkan kita juga ada mitra yang mau mengcover, misalkan di-cover duluan oleh lembaga mitra kita ya, jadi seperti fintech gitu ya. Itu nanti siap membantu ya. Jadi di-cover duluan nanti oleh fintech. Lah nanti tinggal diatur nanti kompromi Bapak Ibu itu orang tua murid tinggal kompromi dengan lembaga pembiayaan ini mau diangsur 12 bulan atau 18 bulan bahkan 24 bulan gitu ya. Itu nanti dibantu oleh fintech yang jadi mitra kita ya. Luar biasa gitu. ya. Artinya ada pendamping pembiayaan ya? Ya, betul. Ada beberapa mitra-mitra pembiayaan yang siap untuk membantu kita. Nanti dengan persyaratan yang tidak begitu sulit ya, paling surat keterangan kakak, terus kemudian surat keterangan kerja atau apa itu ya. Menarik sekali. Nanti biar Mbak Siti kita jelaskan lebih lanjut di luar forum ya, mungkin by phone oleh admin HSE dan sebagainya. Bapak Ibu semua, ada 2 pertanyaan lagi muncul. Kalau tadi saya bacakan chat ya, mungkin kita bisa mencoba live sehingga bisa interaksi dengan peserta. Yang kami sebut tadi kan ada salah satu ini hadir di kita itu adalah salah satu tokoh pendidikan daerah Surabaya. Tapi sebenarnya beliau adalah tokoh pendidikan nasional ya, karena termasuk instruktur nasional untuk pembuatan soal UNBK dan sebagainya di tahun-tahun kemarin. Juga salah satu tokoh pendidikan kita ini, Bapak Muhammad Soleh ya. Kita ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Soleh ini atau panggilan akrabnya Pak Soleh. Tapi kan coba kita bisa mendengarkan beliau berdiskusi dengan kita ya. Jadi Pak Soleh selamat siang Pak Soleh. Selamat siang Mas Gun. Selamat siang. Alhamdulillah sehat selalu Bapak. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ya. Makin ganteng aja Bapak kita ini ya. Alhamdulillah ya. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir di sini ya, kita mengenal Pak Soleh ini memang dari aspek kependidikan itu sangat-sangat mumpuni, sehingga maka kehadiran beliau hari ini sangat membantu kita untuk bersama Bapak Ibu bagaimana sih memahami positioning homeschooling ke depan. Tapi pertanyaan beliau tentu juga menggugah tim HSE ini tentunya ya. Di situ kan Pak Soleh menanyakan tentang bentuk pembelajaran HSE supaya anak-anak SD tidak jenuh ya. Mungkin Pak Soleh bisa sampaikan secara live Pak. Jadi yang di chat ini kami baca. Silakan Bapak. Ya. Yang pertama pertanyaan saya, HSE, saya bangga dengan adanya HSE yang ada di Jogja sebagai embrio untuk Indonesia. Amin. Yang mana alangkah baiknya jika HSE itu kayak di rumah makan gitu ada menu, jadi ada program-program gitu. Kan selama ini orang masuk HSE hanya diterima saja, isi formulir, tapi programnya, kurikulumnya itu mana, kan gitu ya. Oke. Karena kurikulum itu adalah pijakan untuk anak-anak nantinya pada waktu kelulusan, ada SKL dan sebagainya.
Ya, saya ingin tahu programnya dalam bentuk bagaimana, yang SD itu bagaimana, khusus saya SD. Karena saya spesial SD, menyoroti SD saja. Yang kedua, secara kontekstual di sekolah memang majemuk. Saya pernah mengadakan survei di HS homeschooling di Batam selama 3 hari. Memang sana anak-anak itu semangatnya luar biasa, motivasinya tinggi. Sehingga sampai saya sempat berbicara dengan orang tua siswa, mengapa dimasukkan HSE dan sebagainya. Ya, ternyata anak-anak yang masuk HSE itu bukan berarti anak-anak yang berkebutuhan khusus negatif, tapi anak-anak tersebut gaya belajar atau cara belajarnya itu bukan juga beda. Mungkin dia kalau di sekolah kadang di sekolah itu ada dibully sama temannya dan sebagainya, rasa aman dan sebagainya. Nah, tolong nanti di HSE itu nanti diterapkan semacam ada nilai plus lah, nilai plus etika dan pendidikan karakter itu sangat penting gitu. Supaya apa? Supaya orang tua siswa itu ada rasa aman. Anak saya masuk HSE itu ada rasa aman. Tidak hanya menerima secara keakademikan saja, tapi juga ada rasa aman. Yang kedua, bagaimana pembelajaran ciri khas dari HSE Yogyakarta. Karena kalau pembelajaran atau ciri khas HSE Yogyakarta itu nanti ada ikonnya, insya Allah. Yang membedakan ya Bapak ya? Iya, yang membedakan jelas harus ada ciri khas. Ada ciri khas yang nantinya akan apa ya? Akan menjadi ikon yang ada di cabang-cabang di seluruh Indonesia. Amin ya. Amin. Gitu Mas Ikun. Sementara ya. Itu sementara dibaca dulu. Bisa lanjut. Terima kasih Mas Soleh. Ya, makasih Pak Soleh. Mas Arif. Salam Mas Arif kita. Jakarta ya. Oke Pak Soleh. Terima kasih Pak Soleh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu semua, tadi Pak Soleh kebetulan praktisi pendidikan, Bapak Ibu semua dari kalangan pemerintah beliau ini ya. Jadi mensoroti tentang tentu HSE ini akan menjadi sebuah kebutuhan juga. Cuma kurikulumnya semana, terus layanannya ini Mas Arif ya, yang menjadi pembeda. Bahkan ada aspek karakter yang beliau sebut ini. Jadi pertanyaan beliau ini nanti bisa menjadi sebuah gambaran umum juga ke Bapak Ibu yang lain peserta bincang-bincang hari ini. Ya, Kak Arif bisa dijelaskan apa yang diinginkan Pak Soleh selaku tokoh pendidikan juga ya harus kita pahami. Beliau ini tentu mappingnya lebih mewakili masyarakat Indonesia. Iya, betul. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Soleh, ini senior ya, beliau tokoh pendidikan ya, guru di Institut Nasional ya, guru di level terbaik nasional, bahkan guru Widya Suara Nasional ya. Jadi kurikulum yang kita berikan itu sesuai dengan Permendikbud ya, nomor 129 ya. Sebetulnya homeschooling ini pendidikan non formal, kurikulumnya adalah pendidikan kesetaraan. Jadi kesetaraan itu pendidikan kesetaraan itu di Permen nomor 30 tahun 2014 ya, kalau enggak 2012 ya, itu dalam pendidikan kesetaraan ada kesetaraan paket A untuk setara SD, terus kemudian setara paket B untuk setara SMP, dan program kesetaraan paket itu program kesetaraan ya, jadi singkatannya program kesetaraan paket C itu ya, atau paket C itu untuk yang setara SMA. Tapi di tempat kita itu banyak anak-anak yang orientasinya malah pengen masuk perguruan tinggi negeri gitu. Banyak anak-anak homeschooling yang keterima di UI, ada yang keterima di ITB gitu ya, keterima di ITS, di UGM gitu ya. Nah, ini relatif agak kesulitan apabila harus belajar dengan materi kesetaraan. Makanya di tempat kita juga kita berikan materi kurikulum nasional. Jadi kalau kita ini pakarnya Pak Soleh nih ya, Kurnas 2013 kita mengacu ke sana. Nah, makanya kita berikan materi, ada dua materi yang tutorial. Yang pertama setara daring, ini dari Direktorat Kesetaraan, itu sudah gratis ya.
Terus kemudian nanti juga untuk pendidikan formal kita rekomendasikan linknya untuk pakai platformnya Rumah Belajar yang dari kementerian juga untuk yang kurikulum nasionalnya. Tapi di luar itu kita berikan buku terbitan pendidikan formal, gitu ya. Karena kaitannya anak kita ini banyak yang nanti mutasi ke sekolah formal kadang karena masih sakit ya udah homeschooling dulu sementara gitu, karena sekarang lagi syuting jadi memang harus tahun depan mungkin akan masuk sekolah formal gitu dan lain ini sehingga kurikulumnya harus mengikuti kurikulum, nggak bisa misalkan kelas 6-7-nya kesetaraan terus kemudian kelas 9-nya pakai kurikulum formal, nggak bisa. Jadi kita harus kita pakai kurikulum yang nasional. Untuk buku bahan ajar itu kita berikan kurikulum formal. Jadi buku terbitan Erlangga atau Yudhistira itu kita berikan, itu kurikulumnya kurikulum nasional 2013. Jadi bukan kurikulum kesetaraan. Tapi untuk materi kesetaraan tetap kita berikan. Nanti modul kesetaraan itu dari Direktorat Kesetaraan kita berikan. Jadi bukunya ada dua kurikulum. Kalau mampunya kesetaraan ya kesetaraan aja. Tapi kalau menginginkan anaknya, contohnya ini anaknya gifted atau dalam bahasa psikologinya disebut sebagai sindrom Asperger. Anak-anak yang berkebutuhan khusus tapi IQ-nya di atas rata-rata. Misalkan anaknya sudah hiperleksia gitu, baru umur 3 tahun sudah bisa baca Quran atau 6 tahun sudah hafal Al-Quran misalkan kayak itu. Ini anak-anak yang sindrom Asperger yang IQ-nya malah di atas rata-rata. Anak ini salah satu spektrum autis tapi anak SD sudah bisa ngerjain soal SMP atau SMA. Ini nggak bisa kalau dikasih kesetaraan karena terlalu mudah bagi dia, gitu ya. Wong dia aja kurikulum formal aja dia makan gitu istilahnya. Ini nggak mungkin kita berikan kurikulum kesetaraan ya, ini biasanya kita berikan kurikulum nasional. Kurikulum nasional yang nanti biasanya malah anak-anak ada sekarang beberapa pilihan anak. Saya kalau beberapa sekarang preferensi anak-anak homeschooling itu malah yang pengen masuk perguruan tinggi mereka itu malah memilih homeschooling karena mereka belajar kelas 10 sampai 12 ngejar rapot. Untuk apa saya ngejar rapot? Apa saya nggak terima UI? Untuk apa saya ngejar rapot setiap hari masuk setiap hari kalau saya nggak keterima UGM? Mendingan saya homeschooling sejak kelas 10 saya prepare untuk masuk UI dan UGM. Makanya banyak anak homeschooling yang kelas 10 itu makanannya sudah soal-soal SBMPTN. Ini hanya bisa dilakukan ketika anak homeschooling karena waktunya sangat luang. Tapi kalau anak sekolah formal, mohon maaf ini ya, ini plus minus ya. Itu mereka kadang terlalu disibukkan oleh materi bahan ajar di kurikulum kelas 10 ya harus belajar kelas 10 gitu. Kan nggak mungkin kelas 10 belajar kelas 12. Tapi bagi homeschooling, anak kelas 10 sudah makan soal-soal kelas 12 sangat boleh gitu ya. Jadi banyak yang anak-anak itu seperti kayak di Jogja ini ada beberapa anak de Brito itu malah itu memilih homeschooling karena mereka aduh saya kalau di sekolah formal malah buang-buang waktu yang kadang orientasinya tidak berorientasi untuk masuk SBMPTN, tidak bisa masuk perguruan tinggi. Saya hanya untuk ngejar rapot aja. Ini saya mendingan homeschooling aja. Ini ada, ini plus minus ya. Terus kemudian untuk kurikulum pembelajaran kita sangat fleksibel ya. Jadi bisa belajar secara online gitu ya. Terus kemudian bahkan sebagai tambahan kita ada sekolah payung. Nah, terus kalau belajarnya kurikulum nasional nanti ijazahnya masa pakai C? Enggak. Kita punya umbrella school ya di dalam Permendikbud nomor 129 di situ dimungkinkan bahwa ada namanya sekolah payung. Jadi kita bermitra dengan beberapa sekolah. Sementara ini kita beberapa sekolah ada di daerah Jabodetabek, di daerah Tangsel sana, ada Mentari, ada Global Jaya Plus Montessori, ada sekolah Tunas Indonesia, itu beberapa sekolah-sekolah internasional yang menjadi mitra kita. Jadi anak belajar boleh di homeschooling tapi ijazahnya nanti sekolah internasional. Ijazah formal, bukan ijazah kesetaraan. Nah, nanti memang akan ada biaya khusus ya untuk yang ijazah formalnya. Tapi dengan syarat sekolah payung biasanya anak harus punya kemampuan akademik yang bagus. Jadi mereka biasanya minta benar-benar anak yang pinter ya, yang mampu. Karena jangan sampai numpang sekolah payung di sekolah sana, numpang ujian di sekolah di sana, ternyata malah nggak lulus gitu ya. Maaf cakapnya ya, jangan sampai nggak lulus nanti malah memalukan sekolah payungnya. Jadi biasanya memberikan prasyarat untuk mitra sekolah payung seperti Umbrella School itu biasanya ngomong, ini dari HSE anaknya saya biasanya minta rapot. Saya minta rapotnya kelas 7 kelas 8-nya. Saya minta rapot kelas 10 11-nya gitu. Untuk dilihat gitu ya.
Biasanya kalau nilainya di bawah kualifikasi, udah ini ikut anu aja IPS gitu ya, gitu. Tapi kalau ternyata saya pengen masuk kedokteran, dilihat dulu. Nanti pengen masuk IPA, ini nanti dilihat dulu apakah memang prestasi di kelas 10, 11-nya atau kelas non ujungnya ya, kelas 7, 8-nya apakah kualifikasinya. Dan bahkan mereka kalau ragu-ragu mengadakan tes placement, tes ulang gitu ya. Ngetes ini anak ini benar-benar ini enggak. Tapi biasanya anak-anak yang kita rekomendasikan memang punya kemampuan secara akademik ya, sehingga mereka biasanya kalau dikasih soal dan biasanya kalau sudah rekomendasi dari kita, biasanya mereka sudah percaya, oh ya itu ini memang anak-anak yang memang punya kompetensi secara akademik untuk bisa bersaing. Bahkan ada beberapa murid itu yang di sekolah payung itu yang malah ranking 1 di sekolah tersebut gitu. Anak baru masuk itu ya di sekolah payung tapi malah ranking 1 gitu. Itu sekolahnya malah senang karena mengangkat tingkat kelulusan, mendongkrak sekolah tersebut gitu. Itu di tempat kita adalah salah satu benefitnya adalah keunggulan kita punya mitra beberapa sekolah payung yang siap membantu. Kita sedang mengupayakan untuk bermitra juga dengan nanti beberapa sekolah payung di Jogja ya. Iya. Oke Kak Arif, ini kebetulan di chatnya Pak Soleh kita ini kan ada yang ditebalkan ya pakai huruf besar. Ini saya pahami sebuah pertanyaan penting ini. Jadi kan mungkin tadi sudah dijawab atau mau dijelaskan lebih lanjut. Bentuk pembelajaran di ASE, khususnya SD, tentu untuk menghindari kejenuhan, itu kan memang harus berbeda dengan pembelajaran klasikal. Jadi tekanannya ini dan anak SD, karena homeschooling kan sebenarnya tidak hanya melulu anak SMA, SMP yang sudah punya pemikiran nggak betah di sekolah formal terus pindah, tapi anak-anak SD yang dari awal sudah memang kepentingan orang tua dan kebutuhan serta manfaat homeschooling, maka bisa dari SD di homeschooling kan gitu. Iya. Jadi Pak Soleh bertanya atau menanyakan gimana pembeda agar tidak jenuh, karena pembelajaran klasikal dengan homeschooling itu tentu berbeda. Itu kan. Ya, terima kasih Mas Gun. Jadi insya Allah tidak jenuh ya, karena kalau di tempat kita ini masuknya hanya Senin, Rabu, Jumat dan hanya 2 jam. Jadi hanya 120 menit. Misalkan masuk jam 10 sampai jam 12 saja. Insya Allah nggak jenuh. Karena kita bukan sekolah formal yang harus datang dari jam 6:30 pagi sampai jam 2. Enggak. Kita belajar malah kebanyakan anak homeschooling ini nggak bisa bangun pagi ya. Jadi bangunnya jam 9 gitu ya. Jadi masuknya di sekolah jam 10 sampai jam 12. Atau bisa masuk jam 1 sampai jam 3 misalkan kayak gitu. Ini sangat fleksibel. Karena salah satu kelebihan dari homeschooling itu kita sangat customize. Jadi boleh belajar di rumah, boleh belajar di sini, memilih jamnya pun boleh gitu ya. Asal gurunya bisa ya. Maksudnya kalau saya belajarnya sore ya, kalau gurunya nggak bisa gitu ya, misalkan individu ke rumah kalau terlalu malam, jam 9 malam saya baru bangun misalkan, ya nggak mungkin gitu ya. Sehingga ini kita sangat bisa customize ya. Terus kemudian kalau insya Allah tidak sangat menjumbuhkan karena hanya 2 jam. Nah, terus kemudian guru-guru yang mengajar materi SD itu sangat kita berikan materi-materi untuk teaching skill standar anak SD. Karena suasana kita ya fun gitu ya. Materi-materi yang kita berikan adalah materi-materi kurikulum nasional ya dan kesetaraan yang tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang fun ya. Kalau Peter Klein dalam bukunya Everyday is Genius ya, the learning is most effective when it's fun. Belajar akan sangat efektif apabila suasananya menyenangkan. Kalau anak AWS itu, kalau anak senang itu masuk zona alfa, ilmu masuk gitu ya. Ini secara efektif lah. Ini terus kemudian kita memang yang kita orientasikan, kita fokuskan karena KBM kita itu kan hanya 1 bulan hanya 24 jam ya. Kalau di sekolah formal kan hampir 144 jam lebih ya Pak Soleh ya. Tapi kalau kita kan hanya 24 jam sehingga kita prioritaskan untuk yang materi di AKM aja. Jadi kalau yang AKM ya hanya numerik, terus kemudian yang linguistik ya, terus kemudian sama sains. Jadi hanya yang itu aja. Yang lain-lainnya nanti belajar sendiri di rumah.
Jadi yang kita dampingi hanya yang terutama yang di AKM kan. Nggak mungkin kita berikan semua materi, misalkan kayak agama, pendidikan KKN dan PKN dan lain. Kita tetap berikan UTS-nya, tapi anak kita berikan buku, kita kasih materi platform tutorialnya untuk pembelajaran daring. Nanti bisa belajar sendiri di rumah. Nah, tapi minimal sebulan sekali kita adakan, misalkan kayak untuk agamanya ya, misalkan tahfiz gitu ya, untuk PPKN-nya tetap ada upacara di tempat kita gitu ya, untuk membangun Terus kemudian kita materi pembelajaran kita itu tidak hanya klasikal ya, jadi ada outing class, kita ada visit factory, kita berkunjung ke di Kasongan gitu ya, bikin handicraft gitu ya, ke farm gitu ya, bagaimana membuat yakut gitu ya, visit factory. Terus kemudian kalau anak-anak SMA ya visit kampus, ke kampus UI, ke UMY, misalkan ke UI dan lain, ke UGM dan lain. Ini terus kemudian juga ada outbound, ada AMT ya. Nah, terus kemudian yang kita tekankan adalah untuk pendidikan karakter itu kita sangat tekankan di sana. Ada materi AMT, ada entrepreneurship for student, leadership for student, ada motivation ya, ada adversity question, emotional question, itu kita berikan. Bahkan untuk untuk anak-anak yang entrepreneurship ini kita pakai kurikulum internasional. Jadi kurikulum entrepreneurship internasional. Kita sedang menyusun modulnya ya, sekaligus silabusnya, kurikulumnya itu kurikulum entrepreneurship untuk anak SD. Kalau yang SMP SMA mungkin kita karena kebetulan kita banyak dari mantan entrepreneur university ya, jadi banyak pengusaha-pengusaha. Kalau yang untuk kemampuan kognitifnya untuk anak-anak dewasa, materi entrepreneurship kita sudah untuk SMP SMA tidak masalah ya. Langsung kita berikan mentoring kepada misalkan kalau cooking ya langsung ke chef ya, kalau barista ya kita langsung ini, kalau misalkan konten kreator ya kita kenalkan sama YouTuber yang memang sudah expert ya. Dan tapi kalau untuk yang anak SD ini memang nanti materinya khusus ya, jadi kita nggak bisa berikan materi kognitif yang banyak mikir karena anak secara kognitif belum sampai ke sana, sehingga lebih kita berikan materi game yang berorientasi kepada entrepreneurship gitu ya, refleksinya di sana. Kita pakai kurikulum internasional yang yang sudah diaju oleh banyak negara. Oke, Kak Arief ya. Dan di Indonesia itu sepertinya baru HSE yang punya. Iya. Oke, ini berarti menjawab pertanyaan ataupun apa yang disampaikan Pak Soleh ya, Pak. Pembelajaran untuk SD tentu berbeda karena tentu jenjang SD ini masih jenjang awal ya dalam proses pendidikan dasar. Dan Pak Soleh tadi benar, Mas Arief atau Kak Arief, bahwa untuk menjadi berbeda, saya harus menyajikan menu-menu yang memang menarik. Jadi menu menarik ini salah satu daya tarik untuk Bapak Ibu semua mempercayakan putra-putrinya di HSE tentunya. Itu Kak Arief ya. Nah, nanti mungkin suatu saat kita juga bisa berdiskusi langsung dengan Pak Soleh ini, Kak Arief, di forum-forum seperti ini ya. Terima kasih Pak Soleh. Ya, Mas Arief, siap. Oke. Makasih Pak Soleh. Nanti kita tunggu kapan-kapan jumpa darat kita ya. Oke. Monggo. Iya. Dari Pak Soleh, terima kasih. Kita beranjak ke Mbak Eti Supriyanti. Mbak Eti Supriyanti ya, dari Blora. Mbak Eti Supriyanti dari Blora. Mbak Eti bisa live ini, chatnya juga udah masuk ke saya. Tapi Mbak Eti bisa live juga enggak ya, biar kita lihat. Halo Mbak Eti Supriyanti, Mbak Evi ya, Evi Supriyanti ya. Mbak Evi bisa live kah, Mbak Evi? Mbak Evi Supriyanti. Halo Mbak Evi. Oke, Mbak Evi masih ada kendala speaker ya. Mbak Evi Supriyanti dari Blora ini bertanya Kak Arief ya. Ya, siap. Kak Igun, homeschooling kan pendidikan mandiri di rumah. Ya. Untuk pengawasannya gimana ini? Kemudian untuk kecerdasan sosialnya, apakah diakomodir juga oleh homeschooling entrepreneur? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Evi dari Blora, Kak Arief ya. Bisa dijelaskan ya.
Ya, silakan Kak Arif. Terima kasih Bu Evi ya. Bu Evi ya. Jadi untuk yang sistem mandiri ini kan ada preferensi untuk ada beberapa jenis ya. Bisa diajar sendiri oleh orang tuanya apabila mampu, maksudnya SD itu, kalau SD mungkin kan masih bisa diajar sendiri oleh tuanya, atau belajar sendiri ya secara mandiri untuk yang SMP dan SMA, atau bisa mencari guru sendiri ya. Untuk yang sistem mandiri ini bisa cari guru sendiri, tapi tetap kita pakai acuan silabus dan kurikulum sama RPP dari kita. Itu ya. Atau ikut bimbingan belajar terdekat ya, bimbingan belajar apapun ya. Yang karena kan contohnya misalkan di Blora karena kebetulan kalau nanti kita buka cabang di Semarang tetap jauh, itu kan nggak mungkin setiap 3 hari sekali harus ke Semarang gitu ya, sehingga ya bisa cari ikut bimbel di Blora itu yang terdekat, atau cari guru sendiri private gitu ya, yang tetap di anak bisa belajar secara mandiri ya, terutama yang di ujian nasional karena itu di AKM kan. Itu tetap nanti acuannya dari RPP dan silabus dari kita. Nah, permasalahannya kalau diajar guru sendiri, diajar sendiri oleh orang tuanya, pengawasannya bagaimana? Nah, salah satu homeschooling itu yang kita fokuskan itu, kita sangat pengen melatih anak itu yang yang disebut sebagai self-regulated atau self-regulation. Dalam psikologi, anak self-regulation itu kemampuan untuk bisa mengatur diri sendiri. Nah, di homeschooling itu sangat ditekankan self-regulation, sehingga anak itu belajar untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Kapan pagi saya harus sekarang ini kan di sekolah formal kan homeschooling semua ya. Ini kan dipaksa orang tua harus mulai memberikan pendidikan self-regulation kepada anak. Pagi harus sudah bangun, terus olahraga, terus kemudian mandi sendiri, sarapan sendiri, siang mulai buka-buka buku untuk belajar, siang sudah harus istirahat, nanti sore kemudian ada kegiatan yang lain, malam harus sudah jadwalnya tidur, dan ini sebagai self-regulation. Jadi kalau untuk yang mandiri ini, yang pengawasannya ada di orang tua. Sebetulnya homeschooling komunitas itu kita hanya memfasilitasi, membantu untuk terutama aspek-aspek ini ya, untuk pendampingan evaluasi, kurikulum, silabus, RPP-nya. Nah, RPP itu nanti kita berikan kepada orang tua itu untuk sebagai acuan bagaimana orang tua mengajar ya. Juga silabus, misalkan hari Senin ini belajar PPKN bab 1 itu tentang ini gitu ya. Nanti hari Rabu belajar, hari Selasa ya untuk yang mandiri ini bahkan kita RPP-nya full ya. Hari Selasa matematika bab ini gitu ya. Terus kemudian hari Rabu bahasa Inggris bab ini, hari Kamis dan ini. Itu silabus kita berikan yaitu sebagai acuan, orang tua harus terjun langsung ya untuk mengawasi. Seperti halnya sekarang ini ya, sekolah idealnya memang orang tua itu harus bisa mendampingi, bukan mengganti, bukan mensubstitusi posisi guru ya, karena nggak mungkin kapasitas guru itu kompetensinya itu tidak semua orang tua ya, itu tidak semua orang tua. Makanya untuk homeschooling tunggal pemerintah agak ekstrim bahkan ya, homeschooling tunggal itu malah pemerintah mintanya orang tuanya harus S1 gitu ya, karena untuk menjadi homeschooler tunggal atau majemuk ini harus kalau diajar sendiri orang tuanya harus punya kompetensi paling tidak untuk S1. Tapi kalau untuk yang komunitas itu tidak perlu pusing seperti kita. Jadi kalaupun mandiri, belajar secara mandiri kan ada silabus, ada RPP yang nanti bahan ajarnya bagaimana, disampaikan dengan cara bagaimana, terus kemudian nanti disampaikan berapa menit gitu ya. Terus kemudian beberapa pilihan-pilihan teknik yang kita berikan ya, penugasan kepada anak dan lain-lain itu sudah kita berikan. Nanti pengawasannya memang kalau mandiri ada di orang tua. Nah, seperti platform yang menjadi platform mitra kita, salah satunya seperti Kuiper ya, Kuiper School ya, ataupun Ruang Guru itu bahkan ngasih report. Jadi kalau misalkan minimal 40 anak ya, itu mereka terkontrol.
nanti akan ada laporan kepada kita setiap bulan, anak ini tidak pernah dibuka materinya, misalkan. Oh, aku setiap hari buka ruang guru kok, saya buka Kuiper kok gitu. Aku kerjain kok materinya bab 1. Ternyata dia bohong. Itu ketahuan. Karena nanti kayak ruang guru, kayak Kuiper itu nanti ngasih report ke kita. Anak ini belajar jam 8 lebih 15 menit hanya dibuka 2 wall saja, dan yang evaluasi hanya dikerjakan 5 nomor saja, 22 dari 20 nomor. Itu reportnya diberikan kepada kita. Itu beberapa platform malah memberikan, yang kerjasama dengan kita itu memberikan feedback. Nah, itu sebagai acuan. Nah, nanti kita bisa berikan intervensi kepada anak ya. Ini kalau kayak gini nanti nilaimu nggak bisa bagus loh ya. Kalau kamu males-malesan, kamu nggak pernah buka platformnya, nggak pernah. Nanti kan juga ada kita ada Google Classroom ya. Nanti ada penugasan dari kita, kalau nggak pernah dikerjakan dan lain-lain, nanti biasanya ya nanti nilai rapotnya ya tidak bisa kita berikan dengan nilai yang ideal. Oke. Jadi seperti itu, Mas. Ya. Oke, Kak Arif ya. Tadi kan memang ada sesi pertanyaan ya. Jadi sambil jalan kita jadikan satu, ternyata waktunya kita memang sudah memasuki waktu duhur ini, Kak Arif ya. Iya. Sehingga tentu menjadi tidak bijak kalau kita bincang-bincang ini nanti kita teruskan, tetapi memotong pertanyaan-pertanyaan. Nah, sebelum ada pertanyaan yang lain, kami akan memberikan saran bahwa pertanyaan yang belum sempat muncul di acara bincang-bincang hari ini bisa diarahkan langsung ke WA Office ya, WA Outline. Ya mungkin Bapak Ibu bisa lihat di belakangnya Mas Arif ya, itu ada nomor WA ya, di nomor WA atau di grup ya. Jadi di 0852 3242 007. Bapak Ibu bisa chat atau bertanya lebih lanjut tentang apa sih yang akan bisa ditanyakan di ASE, atau mungkin mau bergabung dan sebagainya, atau perlakuan-perlakuan khusus bagi peserta bincangnya hari ini untuk menjadi siswa di homeschooling ya Kak Ari ya, di 0852 3242 0077. Karena sebentar lagi kita akan selesaikan bincang-bincang ini Kak Arif, dan kita akan sambung di kesempatan yang lain. Gitu Kak Arif ya. Oke, kita berikan apresiasi atas pertanyaan yang masuk di sesi ataupun di acara hari ini, yaitu dari Mbak Siti Khotijah ya, Mbak Siti Khotijah dari Kulon Progo. Terima kasih atas pertanyaannya tadi dan sudah dijawab. Nanti informasi lebih lanjut untuk putra atau putrinya yang berkebutuhan khusus bisa kontak ke WA yang kita sebut tadi. Dan terima kasih juga untuk Bapak Muhammad Soleh ya, Muhammad Soleh, praktisi pendidikan dari Surabaya ya. Beliau adalah Institut Nasional dari Kemendikbud juga, atas beberapa pertanyaan atau informasi lebih lanjut tentang pembeda HSE dengan homeschooling yang lain, khususnya di jenjang SD. Kemudian terima kasih juga kepada Mbak Evi Suparianti ya dari Blora atas pertanyaannya tentang pengawasan gimana dari aspek sosial yang dijawab oleh Kak Ari. Oke Bapak Ibu semua yang kami hormati, tentu kami sangat berterima kasih hari ini Bapak Ibu semua sudah hadir ya hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Teguh, Kak Teguh, Kak Wibit, Kak Arif atas kesempatan dan waktu memberikan pencerahan kepada kita semua tentang ruang lingkup homeschooling secara umum dan layanan homeschooling entrepreneur secara spesial, di mana menjadi pembeda dibanding homeschooling yang lain. Ada Mas Bayu, Bu Nanda, kemudian Mbak Evi, Mbak Endar Juniati, Mbak Fianti, ada Kes, ada Pak Hangga Pramudianto, ada Mbak Hanif, ada Mbak Isnaini, ada Kang Danu, kemudian Bapak Muhammad Soleh, ada Bu Izia. Kita mengundang beliau selain yang terakhir juga. Kemudian ada Mas Rudi ya, terima kasih Mas Rudi atas supportnya. Mas Rois juga, kemudian ada Mas Pras ya selaku operator, terima kasih. Ada Mas Simon dari Tuban, terima kasih juga. Ada Mbak Siti Khotijah, Mbak Sri Biji Lestari, Mas Sunu, Mbak Uda, kemudian ada Mas Faris dari Semarang, ada Mbak Anggi, ya, dan beberapa teman-teman yang tadi sudah bergabung di bincang-bincang kita hari ini.
Bapak Ibu semua, kita akan undur diri dan kita akan bertemu di bincang-bincang santai bersama HSC di kesempatan yang lain. Sebelumnya kami yang berada di kantor pusat Yogyakarta ingin menyampaikan salam dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Kami persilakan kepada Mas Arief, Kak Wibit untuk memberikan salam kepada Bapak Ibu semua sebelum acara ini kita akhiri. Silakan Kak Arief, Mbak Wibit, Kak Wibit. Ya, selamat berjumpa kembali untuk para pemirsa ini ya, Zoom bincang pada siang hari ini. Selamat bertemu kembali nanti di undangan kita berikutnya ya. Ya, oke, terima kasih. Salam ya. semat, salam smart. Oke, ya, salam HSC. Kang Wid mungkin memberikan salam kepada Bapak Ibu atas apresiasi juga antusias yang luar biasa hari ini ya. Oke, silakan Kang Wid. Oke, terima kasih Mas Gun, terima kasih buat semuanya. Pak Soleh, selamat bergabung. Nanti ngikutin yang berikutnya ya Pak Soleh. Ini juga ada temanku, ini Mas Gun dari Kalimantan, Mbak Isna ini, Arisan tadi. Ya, Bu Silviana. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti pada momen berikutnya kita bisa lebih sharing-sharing lagi dan banyak diskusi, bisa live dan sebagainya. Senang bertemu dan berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih Kak Wibit ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu semua, usai sudah bincang-bincang santai bersama HSC hari ini, di mana membuka mata kita bahwa bersama homeschooling, putra-putri kita pun bisa belajar seperti sekolah-sekolah formal yang lain dari aspek layanan, juga ijazah ataupun surat tanda tamat belajar. Saja tidak takut-takut bahwa lulusan homeschooling itu berbeda, itu tidak. Ada sekolah payung yang sampai oleh Kak Arief dan sebagainya. Artinya homeschooling sekarang ini menjadi pilihan bagi Bapak Ibu masyarakat di seluruh Indonesia. Ya. Apalagi tadi disampaikan sekolah formal pun malah sekarang gayanya adalah gaya-gaya homeschooling. Itu Bapak Ibu semua. Saya Mas Igun atau Kak Igun telah membawakan acara. Kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Kita berbagi informasi, terutama kita akan menyampaikan informasi ini terus-menerus Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu nanti juga kita berikan kesempatan untuk mengundang handetolan atau teman-teman kerabat yang terutama membutuhkan layanan homeschooling yang lebih khususnya adalah homeschooling entrepreneur Yogyakarta. Gitu Pak dan Ibu semua ya. Dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah dan semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Kembali ke Mas Pras untuk menutup acara ini. Silakan Mas Pras. Terima kasih. Kita akan sudahi ya, segera kami undur diri dari Zoom. Sebentar.